Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah, mengabdi kepada Allah. Inilah tujuan kita diciptakan oleh Allah, untuk menjadi Abdullah, untuk mengabdi kepada Allah, untuk beribadah hanya kepada Allah, mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Kalau itu sudah kita lakukan, Allah pasti akan menjadikan kita mubarakan, orang yang barokah, orang yang membawa keberkahan, ainama kuntu, dimanapun kita bertempat tinggal, dimanapun kita berada. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ridwanullah alaihim ajma'in. Jaulillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadrati iwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i was syuhada'i was salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifil mu'allisin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa khususan Syekh Abdul Qadir Jilani. Jaulillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususon orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Syaulillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa zid rizqi wa barik bima razaqtana waj'alna min ibadika wa azizan bi uyunihim waj'al wajhan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin katsiran nawali. Ya hasanan fi alih ya qariman bil zawal ya mujambil nizal walakal hamdu minnat wa sarfu ala kulli halin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hifdi wa rizqna al hikmah wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa amalan maqbulan bil laili wa nahari ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna 'ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.
kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa fili bihi astawfi min kulli da'i wa nuru dalilul liqalbi inda jahli wa hayrati fa ya rabbi matiyani bi sirri hurufi wa sam'i wa qalbi wa mukalati wa habli fathan wa ilma wa hikmatan wa anis bihi ya rabbi fil qabri wa salli wa sallim على من به الرحمن يقبل توبتي وآلي وأصحابي كرام أئمتي بهم يغفر الغفار ذنبي وزلتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Surah Maryam 37. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. Sadaqallahul Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'asyarat ilaihi qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya qala inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Sadaqallahul Azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waj'alni mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyya. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Sadaqallahul Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'atat bihi, maka datang Siti Maryam bihi bersama anaknya, kaumaha kepada kaumnya, tahmiluhu dengan menggendong anaknya. Qalu berkata kaumnya, ya Maryam, wahai Siti Maryam, laqad ji'ti syai'am fariya, sungguh engkau datang dengan sesuatu varian yang tidak wajar, yang mungkar,
Ya ukhta Harun, wahai saudara perempuannya Harun, maka tidak ada abuki, bapaknya engkau, amro'a seseorang sauin yang jelek, wa makanat dan tidak ada ummuki, ibunya engkau, bagia seorang pelacur. Jadi fitnahnya luar biasa. Orang melaksanakan, menerima ketentuan takdir dari Allah, takdir baik sekalipun tidak luput dari fitnahan, tidak luput dari hinaan. Itulah sunnatud dakwah. Ada yang menerima, ada yang menolaknya, ada senang hati, ada yang membenci. Itulah sunnatud dakwah, sunnah dalam berdakwah. Pada umumnya orang membenci, walaupun itu yang dibawa sebuah kebenaran, itu karena hatinya tertutup oleh penyakit-penyakit hati, benci, iri hati, dengki, sombong. Itulah diantaranya penyakit-penyakit hati yang akan menutup mata hati kita dari kebenaran. Makanya tatkala Siti Maryam datang, Siti Maryam yang suci, yang perawan, yang soleha, fa'atat bihi, maka datang Siti Maryam beserta putranya, beserta anak laki-lakinya yang bernama Isa. Kaumaha, menghadap kaumnya, menghadap masyarakatnya, tahmiluhu, dengan cara menggendong putranya. Apa sambutan dari masyarakat? Apa sambutan dari kaumnya? Sebuah pertanyaan dengan prasangka yang negatif. Makanya kita seorang mukmin diajarkan oleh Allah, diajarkan oleh Rasulullah untuk selalu berhusnudzon, berprasangka baik kepada siapapun, terutama kepada Allah. Apa yang dipertanyakan oleh masyarakatnya? Qalu, berkata masyarakatnya, berkata kaumnya, ya Maryam, wahai Siti Maryam, laqad ji'ti syai'an fariya, sungguh engkau datang dengan sesuatu yang tidak wajar, yang tidak biasanya, sesuai dengan tuntunan-tuntunan agama, tuntunan-tuntunan syariatnya agama, yaitu dengan membawa sesuatu yang mungkar, yang tidak wajar. Mana ada seseorang yang masih perawan, kemudian hamil, kemudian melahirkan. Ini hal yang tidak wajar. Namun inilah yang terjadi, namun inilah kenyataannya, bahwa Siti Maryam mempunyai anak bernama Isa. Itulah sebagian dari mukjizatnya Allah, ayat-ayatnya Allah. Harus kita memandangnya, menerimanya kebenaran itu dengan hati kita. Apa yang mustahil kalau Allah berkehendak? Tidak ada yang mustahil. Penciptaan Adam pertama kali, penciptaan kakek moyang kita yaitu Kanjeng Nabi Adam alaihissalam pertama kali, itu dibuat dari tanah yang hitam.
Itu hal yang mudah bagi Allah kalau Allah berkehendak. Apalagi sudah berwujud manusia, apalagi ada seorang ibu, ada wujud seorang perempuan, itu sangat lebih mudah lagi. Awalnya manusia tidak ada, kemudian diadakan oleh Allah, kemudian dikembangbiakkan oleh Allah, dianak-pinakkan oleh Allah. Namun ada suatu mukjizat yang Allah berikan kepada Siti Maryam yang mempunyai anak yang suci, yang belum pernah disentuh oleh laki-laki manapun, wanita yang solehah, yang selalu taat beribadah kepada Allah, kemudian mengandung, kemudian melahirkan. Anaknya ternyata laki-laki yang bernama Isa alaihi salam. Pertanyaannya aneh-aneh, pertanyaannya menyudutkan, pertanyaannya negatif, karena sudah diawali dengan prasangka yang buruk di awal. Ya ukhta Harun, ini adalah pertanyaan sapaan yang mengejek, yang menyudutkan dan menghinakan. Ya ukhta Harun, wahai saudara perempuannya Kanjeng Nabi Harun, saudara perempuan seiman, saudara perempuan seislam, maka abuki, mana ada abuki bapakmu, amro asauin, adalah seseorang yang buruk, kelakuannya buruk, perbuatannya buruk, mana ada. Wa makanat ummuki bagian, dan mana ada ibumu perempuan bagian, seorang pelacur, mana ada, tidak ada. Ini menyinggung, ini menyudutkan, ini menghinakan. Pertanyaan yang menyudutkan, menghinakan, menyinggung, diperbandingkan, karena memang tidak wajar seseorang hamil tanpa mempunyai suami, itu hal yang tidak wajar. Namun inilah ayat-ayat tanda-tanda kekuasaannya Allah. Kalau Allah berkehendak, pasti itu akan terjadi. Kemudian apa yang dilakukan oleh Siti Maryam? Fa'asyarat ilaihi, maka Siti Maryam memberi isyarat, menunjukkan ilaihi, kepada putranya, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Karena Siti Maryam sudah mempunyai nazar untuk tidak berbicara dengan seorang pun. Tatkala ditanya oleh kaumnya, tatkala disindir, disinggung, disudutkan, dihinakan, dijatuhkan oleh kaumnya, Siti Maryam fa'asyarat ilaih, memberi isyarat, memberi petunjuk, menunjuk Siti Maryam kepada putranya, seolah-olah berkata, yang akan menjawab semua adalah putraku. Qalu, berkata kaumnya, berkata masyarakatnya, kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya, bagaimana kami berbicara dengan orang kana yang ada fil mahdi, di dalam buayan, di dalam gendongan, sobia, yang masih bayi, yang masih anak kecil, masih balita. Gimana kami bisa berbicara dengan dia yang masih digendong dan masih bayi? Kemudian dengan mukjizatnya Allah, qala, berkata Kanjeng Nabi Isa kecil, inni Abdullah, sesungguhnya aku adalah hamba Allah.
Inilah yang kadang dipelesetkan, kemudian disebarluaskan. Tatkala berada di keramaian orang yang bertanya, tatkala berada di kerumunan orang-orang yang banyak, yang ramai, dengan keheranannya orang-orang bertanya, bagaimana kami bisa berbicara dengan anak kecil yang masih digendong? Ternyata Allah memberi mukjizat kepada Kanjeng Nabi Isa kecil. Berkata Kanjeng Nabi Isa kecil, Inni Abdullah, sesungguhnya aku Abdullah. Kemudian ada orang yang kurang mendengar, seolah-olah Nabi Isa kecil berkata, Inni Ibnullah, sesungguhnya aku adalah anak Allah. Inilah yang sampai sekarang yang menjadi pertentangan. Inilah yang terjadi sampai sekarang, yang meyakini bahwa Nabi Isa adalah anak Allah. Padahal Kanjeng Nabi Isa kecil berkata, Inni Abdullah, sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Kemudian dipelesetkan, Inni Ibnullah, sesungguhnya aku adalah anaknya Allah, putranya Allah. Na'udzubillah. Namun ini kenyataan. Ada sebagian besar agama yang menyatakan bahwa Nabi Isa adalah putranya Allah, anaknya Allah. Namun Al-Quran menjawabnya bahwa Kanjeng Nabi Isa adalah Abdullah, hambanya Allah. Ataniyal kitab, kemudian Allah memberi aku kitab, yaitu kitab Injil. Waj'alani nabiyya, dan nantinya menjadikan aku nabiyya, dari seorang nabi. Jadi Nabi Isa yang masih kecil, yang masih balita, masih baru dilahirkan, dengan mukjizat yang Allah berikan, Nabi Isa kecil bisa berkata, bisa berbicara, Inni Abdullah, sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Ataniyal kitab, dan Allah memberi aku kitab. Waj'alani nabiyya, dan Allah menjadikan aku seorang nabi. Itulah perkataan Kanjeng Nabi Isa kecil yang masih bayi. Kemudian Kanjeng Nabi Isa kecil berkata, waj'alani, dan menjadikan aku siapa Allah, mubarakan, orang yang barokah, ainama kuntu, dimanapun aku bertempat tinggal. Jadi kalau ada seseorang yang sudah mendapat gelar Abdullah dari Allah, mendapat pangkat Abdullah dari Allah, pasti dimanapun dia bertempat tinggal akan membawa keberkahan, akan menjadi orang yang barokah, ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan-kebaikan, bertambahnya kemanfaatan-kemanfaatan. Itulah yang terjadi apabila di sebuah wilayah, di sebuah desa, di sebuah kampung, di sebuah tempat ada orang yang beriman kepada Allah, kemudian di sisi Allah mendapatkan gelar Abdullah, orang itu mubarakan ainama kuntu, orang itu orang yang barokah, yang membawa keberkahan dimanapun dia berada. Kemudian wa ausoni bisolati, dan Allah memerintahkan kepadaku bisolati, untuk sholat, mendirikan sholat, memerintahkan aku dengan sholat.
Wazakati dan zakat, menunaikan zakat madumtu hayya, selama aku hidup. Jadi kewajiban kita sebagai hamba adalah mendirikan sholat. Kewajiban kita sebagai hamba Abdullah menunaikan zakat selama kita masih hidup. Selama kita masih hidup, kita harus sholat. Sholat itu adalah kewajiban, kefarduan yang harus kita laksanakan. Zakat, dan kita harus melaksanakan, menunaikan zakat selama kita masih hidup, selama nyawa masih di kandung badan. Jadi inilah yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Isa kecil kepada kaumnya, kepada masyarakatnya. Dan inilah tanda-tanda mukjizat dari Allah yang diberikan kepada Siti Maryam dan diberikan kepada anaknya, putranya Siti Maryam, yaitu Isa alaihi salam. Jadi kalau kita sudah mendapatkan titel Abdullah dari Allah, hambanya Allah, itulah memang tujuan Allah menciptakan kita ke atas dunia ini hanya untuk mengabdi kepada Allah, bukan durhaka kepada Allah, bukan menyekutukan Allah, tapi kita harus menjadi Abdullah. Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah, mengabdi kepada Allah. Inilah tujuan kita diciptakan oleh Allah, untuk menjadi Abdullah, untuk mengabdi kepada Allah, untuk beribadah hanya kepada Allah, mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Kalau itu sudah kita lakukan, Allah pasti akan menjadikan kita mubarakan, orang yang barokah, orang yang membawa keberkahan ainama kuntu, dimanapun kita bertempat tinggal, dimanapun kita berada, pasti barokah tempat itu. Kalau tempatnya sudah barokah, orangnya sudah barokah, apapun yang kita lakukan selalu dan selalu bersandar kepada Allah. Sholat pun bersandar kepada Allah, zakat pun bersandar kepada Allah. Dimanapun kita bertempat tinggal, dimanapun kita berada, jadilah orang yang membawa keberkahan dalam kehidupan. Jadilah orang yang barokah dengan mendirikan sholat, dengan menunaikan zakat selama kita masih hidup, selama hati kita masih dihidupkan oleh Allah, selama hati kita masih dihidupi oleh Allah. Laksanakan sholat dengan khusyuk, tunaikan zakat dengan mengharap ridho dari Allah. Madumtu hayya, selama kita masih hidup. Lakukan itu semua agar kita hidup barokah, agar kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang barokah, orang-orang yang beruntung,
orang-orang yang selalu membawa kebaikan dan kebaikan, bertambahnya kebaikan dan kebaikan, itulah orang yang barokah. Jadilah orang yang barokah, yang membawa keberkahan dalam kehidupan, yang membawa keselamatan dalam kehidupan, yang membawa kedamaian, kesejahteraan dalam kehidupan. Jadilah anak-anak yang soleh soleha, yang bisa membarokahi kedua orang tuanya, yang bisa membarokahi sesepuh-sesepuhnya, kakek neneknya, sampai bah buyut-buyutnya, sampai menyambung kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita terputus dengan sambungan-sambungan, terutama sambungan-sambungan dengan guru-guru kita, dengan kiai-kiai kita yang sanad keilmuannya nyambung sampai kepada Rasulullah, yang nasabnya juga nyambung kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.